Ini kita masih berada di Taman Gajah Tunggal, kawan-kawan. Ini terdapat bunga juga yang cantik. Bunga merah merona. Kepalaku dihinggapin kupu-kupu. Ini kupu-kupunya nih, hinggap di kepalaku. Alhamdulillah rezeki saya banyak. Nah, ini kalau bagi yang tidak puasa, ini juga disediakan. Halo Dede cantik ya. Ada juga yang jual kopi, berbagai minuman, es mungkin ya. Juga persiapan berbuka puasa karena ini mungkin hampir jam 4 lah ya. Kayaknya hampir jam 4. Kita mau lihat Kali Sadane. Banyak taman-taman bunga. Kawan-kawan, kalau kita ngomong masalah taman atau tempat-tempat wisata semacam itu sebenarnya bukan terjadi di sekarang saja, di era-era sekarang. Di era zaman dulu dalam pewayangan juga ada itu yang dikenal dalam lakon wayang itu membangun Taman Maerokoso. Nah itu juga tempat wisata sebenarnya, itu permintaan Dyah Ayu Wara Srikandi terhadap para pelamarnya. Jadi kalau cewek sekarang dilamar hanya pakai bakso satu mangkok udah mau, cewek apaan lu? Kan Dyah Ayu Wara Sembadra itu boleh dan mau dilamar atau jadi istri siapa aja, syaratnya harus satu, pemuda atau siapapun itu yang mau melamarnya, makanya dia harus bisa bikin Taman Maerokoso. Nah, kita juga harus belajar sejarah, walaupun itu hanya sejarah di dalam pewayangan ya. Nah, itu pasti sebelumnya pasti ada. Ini bunga merah. Cantik sekali. Tuh. Itu ada apa lagi? Ini bangku ya buat duduk, kawan. Ban mobil tapi berbentuk bangku, bisa kita buat duduk. Ini Sungai Sadane, yang mau mancing boleh. Ini namanya Sungai Sadane atau Kali Sadane, kawan-kawan. Bahwa di Taman Gajah Tunggal ini di pinggirnya Kali Sadane atau Sungai Sadane, dan itu banyak yang mancing tuh, kawan-kawan. Di mana-mana banyak mancing tuh. Itu dari ujung sampai ujung tuh, itu banyak yang mancing tuh. Itu daerah situ daerah Kali Pasir. Kalau udah banjir, waduh, Sadane. Kita jalan langsung. Itu pinggiran di tembok nih. Ada mobil-mobilannya juga, beli yang menyewa anak-anak kecil. Banyak kita jalan-jalan. Waduh, awas nabrak perarin. Kita jalan sampai ke sana. Ambil bunga ini bagus nih. Ini bunga ini kebanyakan memang di daerah di pinggir-pinggir sungai ya. Ini banyak bunga plastik. Itu juga ada bunga warawari, tapi saya nggak ada bunganya.
waduh ada yang pacaran juga tuh, shoot aja, sepil aja bentar tuh. Masih di Sungai Sadana. Lampunya udah nyala kapan tuh? Ini lampu, ya lampunya udah nyala. Ini terang ini karena lampu. Ini lampu. Jembatannya. Kita jalan keluar, coba ke jalan raya. Ini lampunya udah nyala teman. Ini lampunya udah nyala. Jadi di pinggir-pinggirnya juga dikasih apa juga. Kreatif, edukasi. Lampunya udah mulai nyala kan. Udah dinyalakan. Lewat sini, orang pacaran nih. Ini Taman Lorong. Orangnya bagus, itu lampunya bagus. Bentar lagi ini gelap kan jadi bagus ini. Cakep. Itu ada perahunya tuh ke sana. Perahu kalau zaman dulu, perahu-perahu semacam itu dipanggilnya adalah satang. Satang. Dan ini kawan-kawan yang pernah saya kasih tahu bahwa di sini ada produsen tahu ya di Sadana ini. Karena teman-teman saya juga tinggal di sini. Ada beberapa teman saya yang dia bikin produksi tahu ya. Dan tahu yang diproduksi oleh teman-teman saya itu, alhamdulillah itu halal dan tidak mengandung formalin sama sekali. Tapi kalau ada pembeli yang nakal, dia mau pesan formalin juga bisa, tapi itu tanggung jawab sendiri, harus tanggung sendiri. Karena siapapun Anda pedagang yang coba-coba memberikan dagangan kalian tahu atau sejenisnya menggunakan formalin, itu dosanya ditanggung kalian, bukan kami pembeli. Kami hanya membeli. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Setahu saya kita membeli makanan yang baik dan bagus buat perkembangan jiwa raga. Tapi ternyata itu ada racun dari olah pedagang yang kamu tanggung jawab sendiri pada pedagang. Itu kami sudah membeli, kami tidak mau menanggung pesan. Kamu sendiri yang tanggung bersama keluarga besar kamu. Itu sudah cukup. Kita jalan-jalan sore ini benar-benar ini. Benar-benar asik.
Jadi menurut saya mah di kota Tangerang ini, di tengah kota Tangerang ini tidak gersang kok. Ya, adem. Tidak terlalu panas. Tapi ada satu bahasa gersang, bahasa candaan gersang, yang seger pasti merangsang. Kata orang gitu. Jadi yang kita mau naik angkutan, ada Prima, ada Tayo, ada si bawa-bawa ceweknya cantik banget, masih muda, kepengen saya. Ada mantap. Adi Prima, itu Adi Prima, Prima. Pusat informasi, jelas di sini adalah informasi seputar wisata Kota Tangerang, khususnya di Taman Gajah Tunggal ini. Kita menanyakan apa, biasanya dijawab di situ. Tapi selain itu yang enggak. Nah ini ada lagi melati Jepang. Ini ada juga. Tuh banyak, itu udah berbunga. Melati Jepang. Harum nih, sampai sini udah harum. Bangku ya, yang sampingnya juga dikasih ban-ban seperti ini. Tempat duduk, bikin tempat duduk ya. Tempat duduk dari ban pinggir-pinggirnya, tapi di tengahnya itu pakai besi. Tempat duduk seperti ini bisa. Itu banyak sekali. Ini sejajar ini adalah tempat duduk kawan-kawan. Ini ada bunga melati Jepang tapi tidak berbunga, sedang dalam keadaan tidak berbunga. Ada musola. Sebaiknya kita sholat asar dulu. Kita harus melaksanakan sholat asar dulu. Kita lanjut nanti setelah kita sholat asar kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan yang berpuasa harus menjalankan juga sholat yang 5 waktu. Usahakan insya Allah jangan sampai terlewatkan sholatnya kawan-kawan. Jadi untuk apa kita bersusah-susah puasa tetapi kita tidak mau menjalankan sholat yang 5 waktu? Sia-sia rasanya. Kita tidak mungkin bisa membangun rumah tiba-tiba pasang genteng ya, nggak bisa. Itu harus fondasi segala macam harus komplit dan harus ada. Kita sholat dulu nih. Musola di musola Al-Qona. Kawan-kawan, ini saya sedang sholat asar di musola Al-Qona ya. Jadi bagi kawan-kawan yang sedang berjalan-jalan di Taman Gajah Tunggal ini, bagi yang muslim silahkan menunaikan ibadah sholat di musola Al-Qona ya. Tempatnya juga dingin, AC, kipas juga ada, tuh banyak AC. Ini musola kecil ya, tapi ini AC nya ada 4. Sangat dingin sekali tempatnya, sangat dingin dan sedikit sekali. Jadi jangan tinggalkan sholat hanya gara-gara kita sedang jalan-jalan atau tamasya ya, karena di Tangerang, di kota Tangerang ini walaupun tempatnya di pinggir jalan nggak berisik kok, tidak berisik, dijamin. Musolanya bersih kawan-kawan. Udah musolanya bersih, dingin, fasilitasnya ada kipas, ada AC, sampai ini 4 AC. Jadi ada 4 AC yang sana itu kamera juga ada. Dan jangan coba-coba mau mencuri amal di sini, jelas ketangkap sama kamera. Setelah kita sholat asar, maka kita lanjutkan jalan-jalan kita. Hati sudah merasa lega, tenang, kita bisa menjalankan
sholat asar sama-sama tadi ya, jemaah Dikari. Kawan-kawan, kalian berbagian bawa mobil, sementara mobil kalian parkir di tempat musola, di tempat masjid. Itu alangkah indahnya, sangat indah sekali. Nah, ini udah ada persiapan karena ini udah ternyata ini sudah jam 4.30. Parkir Taman Gajah, yang parkir Taman Gajah. Sadane, karena ini sepanjang ini adalah Sungai Sadane, kawan-kawan. Ini jembatan kalau kita ke sana dari sini ya, sana. Tuh ke Karawaci. Tuh di Karawaci. Dulu saya tinggal di Karawaci juga, pernah tinggal di Karawaci sana. Di situ tempatnya tuh. Ini matahari hampir terbenam sebenarnya, tapi kan kita mau tunggu, nggak mungkin, masih lama. Ya. Tapi nggak apa-apa lah ini. Anggaplah ini sunsetnya Tangerang. Tuh mataharinya, tuh mataharinya. Nah, mataharinya tuh kan mau tenggelam. Jadi kalau matahari terbenam, terdengarlah suara burung hantu ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Tuh pas banget nih sinar ini ya, matahari, pantulannya itu bagus tuh, sunsetnya di tengah kota Tangerang. Tuh banyak cewek tuh, ada cewek cantik tuh. Wow. Ini rupanya kapal dari Pemkot kalau nggak salah ini ya, kapal Pemkot Kota Tangerang. Ini bagus banget, kayak di pantai, kayak di laut nih. Padahal di Sungai Sadane ya, Kali Sadane. Kali Sadane doang. Tapi bagus nih pemandangannya, oke banget. Tuh sampai sana. Kali Sadane itu sepanjang Tangerang ya. Sepanjang Tangerang itu sungainya Sadane. Mungkin ini berakhir di daerah mana nih? Jakarta atau Pulau Seribu lah kayaknya nih. Bagus ya, sunset Kota Tangerang.
tempatnya tuh. Oh, rumahnya si bapak itu mancing. Cara mancingnya beda. Ya cara mancingnya dengan cara model apa jala. Bagus kawan-kawan. Itu di jembatan ya, di jembatan pas tengahnya tulisan yang hijau itu tulisan Allahu Akbar. Tulisannya rata-rata di kota Tangerang ini banyak tulisan-tulisan khususnya Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Kotanya sangat baik, kotanya tidak berdosa, kotanya tidak korupsi. Tetapi mohon maaf saya tidak tahu pejabatnya gitu. Karena pejabat itu manusia, sementara kota dibangun oleh manusia peradabannya. Maju mundur sebuah kota, bagaimana pembangunan dari pemerintah kota setempat. Makanya kawan-kawan, sekali lagi saya mengajak kepada konten kreator dimanapun berada, dimanapun kalian tinggal, dimanapun asal dari kalian, itu tidak penting. Yang penting mari ya kita sama-sama memperkenalkan tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner yang bisa dikunjungin banyak orang dari berbagai wilayah, yang bisa dikunjungin sanak saudara kita yang tinggal di berbagai wilayah yang ingin berkunjung ke daerah kita masing-masing. Kita jangan segan. Jadi baik itu konten kreator yang memang sudah benar-benar menjadi konten kreator yang besar, atau baru belajar menjadi konten kreator seperti saya ini, mari saya mengajak sekali lagi kita perkenalkan tempat-tempat wisata di mana kita tinggal dan kita bertempat tinggal di mana. Itu tidak penting. Sekali lagi, saya tinggal di Jakarta, maka saya akan memperkenalkan tempat-tempat wisata, tempat kuliner di kota Jakarta, di Jakarta, Tangerang, mungkin suatu saat akan Bogor, mungkin kalau pas saya ke Bandung ya saya akan ke Bandung. Jadi kita membantu juga kita harus punya kepedulian juga di daerah-daerah wisata, baik itu berbayar ataupun yang gratis, untuk khalayak dan untuk kalangan yang membutuhkan tempat-tempat wisata gitu. Karena bagaimanapun kita tidak boleh tinggal diam lah. Kita walaupun kecil, kita harus punya kontribusi terhadap pemerintah setempat. Kita harus punya kontribusi di tempat wilayah kita tinggal. Jadi jangan seperti patung. Kita hidup itu seperti manusia seutuhnya, karena manusia banyak salah dan dosa. Tidak seperti patung. Kalau patung itu ditaruh di situ seumur hidup akan di situ, maka kita tidak menjadi patung. Kita punya akal dan pikiran. Mari kawan-kawan, kita ikut membantu memajukan tempat-tempat wisata di tempat wilayah kita masing-masing. Apakah itu kuliner, tempat-tempat wisata seperti ini. Contohnya kalau di Tangerang ini dikenal juga dengan wisata kuliner, yaitu makanan khas dari Tangerang adalah laksa. Itu dari Tangerang. Makanan laksa untuk sarapan pagi, siang, sore itu bisa juga dari laksa atau makanan laksa itu dari Tangerang. Setahu saya dari Tangerang ya. Gitu. Karena di tempat lain ada juga mungkin laksa. Ya. Kalau di kota Palembang contohnya empek-empek, tapi empek-empek bisa didapat juga di Tangerang. Tapi itu akan berbeda, baik rasa dan harga itu tetap akan berbeda. Gitu loh. Jadi para pedagang yang di Tangerang yang kebetulan melihat channel YouTube Vlog Memori 97 ini, khususnya di Tangerang ya, banyak sekali di daerah Pasar Baru, terus di daerah Kisamuan, Kisamaun, banyak sekali penjual. Kenapa kalian menjual sesuatu itu harus menggunakan bahasa lain? Apakah kalian malu terhadap daerah kalian sendiri? Contohnya
penjual duku ditulis itu duku Palembang. Saya katakan itu sangat bohong besar. Terlebih-lebih itu duku Komering ya, duku Komering mungkin ada yang dibawa ke Tangerang, itu hanya kecil sekali. Dan duku Komering juga di asalnya sana sudah mahal, duku Palembang juga mahal. Kenapa sampai Tangerang? Hampir ini kita lihat di kota Tangerang ini penjual duku dari Palembang. Kalian membohongin ya. Kalian cari untung boleh, itu hak kalian, tapi jangan membohongin. Saya sebagai orang Palembang saya juga bangga kok. Nah, tempat saya kalian sebut, tetapi apa yang kamu dapatkan dari mengatakan duku Palembang? Padahal itu yang kamu jual adalah duku dari paling juga Bogor, Cikande, Serang gitu-gitu. Jangan bohong lah, kita belajar hidup dengan bahasa yang jujur. Itu cukup membantu dalam melancarkan rezeki kita loh kawan-kawan semua. Ya, anak-anak muda kalau naik motor ini geber-geber motor ya. Bagi anak-anak muda yang suka geber-geber motor, hati-hatilah kalian. Nyawa kalian hanya satu, sayanginlah ibu bapak kalian. Kamu tidak sayang terhadap jiwa ragamu boleh, tapi sayangilah ibu dan bapak kalian. Kalian punya motor, kalian itu dari bapak ibu kalian. Saya yakin anak-anak usia sekalian ini belum bisa membeli motor sendiri. Jangan begitu. Ini di kota Tangerang ya. Sunset Tangerang. Sadane Tangerang, bagus kan? Kita beralih